Jul, kamu pasti belum makan siang kan? Ini aku bikinin makanan buat kamu. Kamu ngapain sih masih di sini? Tadi kan saya udah nyuruh kamu pulang. Jul, kenapa sih di saat sulit kayak gini? Terus mencintamu. Makasih ya, Nak. Di saat kayak gini kamu masih aja mikirin dia? Ngapain kamu di sini? Hah? Bukannya mama saya udah usir kamu? Bukan diusir, tapi disuruh pulang. Buat istirahat. Ya kan aku udah istirahat, jadi aku kesini buat jagain Syifa. Kamu belum makan ya? Ini aku bawain spaghetti kesukaan kamu, buatan aku. Asal kamu tahu. Udah 5 tahun terakhir ini saya berhenti makan spaghetti. Setiap saya makan itu, rasanya itu muak. Saya langsung keinget hal-hal yang gak layak buat dikenal. Jul, kamu masih sakit hati ya sama omongan aku waktu itu. Aku tahu aku salah, aku minta maaf. Di saat itu aku masih muda, aku belum berpikir jernih. Aku gak mikirin perasaan kamu, aku gak mikirin perasaan Syifa. Tapi sekarang aku datang lagi, aku mau berubah. Dan kalau kamu butuh waktu, aku bakal nunjukin ke kamu kalau aku udah berubah, aku udah gak kayak dulu. Elza, udah cukup. Saya udah gak mau denger omongan kamu lagi. Saya gak mau debat lagi sama kamu, saya capek banget hari ini. Saya mau istirahat. Silakan lebih baik kamu pergi dari sini, ya. Udah gak apa-apa kalau kayak gitu. Kalau emang kamu butuh waktu. Spagettinya jangan lupa dimakan ya. Aku tahu kok kalau kamu masih suka. Permisi. Bawa mau nama minum lagi. Nggak usah, jangan pulang kita, Bi. Pengen balik lagi. Pulang. Masuk lu, mobil baru lu. Alah, lihat nih sekarang gua. Semuanya gua punya lah, segalanya. Masa sih lu gak mau? Wow. Meskipun udah punya harta dan hidup yang sempurna, ternyata obsesi Hasbi ke Lala belum juga hilang. Mas, permisi. Ya. Masnya udah makan belum? Belum Mas, kenapa ya? Ini tadi saya ada spaghetti kelebihan 1 porsi. Mas mau nggak? Boleh Mas. Oke. Ya, makasih banyak ya Mas ya. Iya, sama-sama. Pelan-pelan pasti aku dapetin hati kamu lagi, Julian. Lihat aja. Yaudah yuk, kita bagiin. Oke. Kita bencar ya. Oke. Aku kesana ya.
Aku ke situ. Oke. Bye. Silahkan Bu. Makasih ya nak. Untuk Bapak. Makasih ya. Mohon doanya ya untuk Ananda Syifa yang lagi berjuang di ICU. Dulu anak tunggal ibu juga berjuang di ICU. Ya, ibu hampir putus asa. Tapi berkat doa kami yang terus-menerus tanpa kenal henti, alhamdulillah pertolongan Allah pun datang. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah semangatin saya, Bu. Pak. Sama-sama nak. Ini ya Mbak ya, mohon doanya untuk adik Syifa ya. Saya doakan semoga adiknya cepat sembuh ya Kak. Amin. Makasih ya Mbak. Ya, makasih ya. Enggak, Woi! Woi! Pelan-pelan gak lo? Aduh. Udah, Dek. Jangan emosi, udah biarin aja. Kita doain aja yang baik-baik, kan ya kita juga baik kan? Enggak, astagfirullahaladzim. Masih pening nggak lo? Ini kenapa ya? Biasa aja. Minum gitu doang udah biasa gua. Ya ilah. Di, lo masih kepikiran Ala ya? Kapan gua kepikiran Lala? Semalam pas lo nggak sadar, lo mabok, ngigo, lo manggil-manggil nama dia. Ngaco lo. Ngapain juga gua kepikiran sama Lala? Sekarang gua udah kaya. Apapun gua punya. Gua mau cewek kayak gimana pun, gua tinggal nunjuk. Yang ngantri juga banyak kok. Udah, gua mau keluar. Pengen cabut gua. Bosan ketemu sama lo mulu. Kalau nggak mikirin ngapain sensi banget dia. Suster. Gimana Sus? Pak, keadaan Syifa sudah semakin stabil. Harusnya tak lama lagi pasien sudah mulai siuman. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak ya Sus. Sama-sama Pak, kalau gitu saya permisi. Makasih Sus. Pak Julian, maaf nih, kayaknya Pak Julian mukanya capek banget. Mendingan Pak Julian pulang aja, istirahat di rumah. Biar Neng Cipa, Mbak Tanti yang jagain. Ya udah Mbak, saya titip Syifa ya. Pak. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabarin saya ya. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jul, kamu pucat banget loh sampai lemes kayak gitu. Kamu tuh ya kalau soal Syifa pasti bawaannya repot banget. Ingat gak waktu Syifa umur 2 tahun? Kamu tuh ya paling gerasak gerusuk banget. Saya nggak butuh cerita nostalgia kamu itu. Nggak usah sentuh saya lagi. Oh, ya aku masih ada sisa. Masih ada ya? Ya udah kalau gitu. Mungkin biar kakak kasih ke orang di sebelah sana aja. Yaudah, aku temenin ya. Gak usah, gak apa-apa. Kamu temenin Rini aja. Kakak bisa sendiri kok. Hati ya Kak. Ya, hati-hati lah. Yuk. Yuk. Lala. Pak. Ini untuk Bapak. Silakan. Makasih ya Mbak. Mohon doanya ya Pak untuk Ananda Syifa. Dia lagi berjuang di ICU. Ya saya doakan cepat sembuh.
sih. Laki-laki di mobil itu mirip sama Hasbi, tapi nggak mungkin. Kayaknya aku cuma salah lihat. Kakak ngapainnya di situ ya? Bagi-bagi kotak bakal segala lagi. Bagi-bagi MGS dia, masakan gua sendiri. Hah. Juga gua mikirin dia ya. Mendingan sekarang gua mikirin aja gua mau happy-happy di mana hari ini. Ya. Gua kepikiran terus lagi sama Lala. Gak bisa. Udah deh, mendingan gue cari parkiran aja deket sini. Maaf, ibu siapa ya? Bapak pasti satpam baru ya di sini. Makanya nggak kenal sama saya. Iya, ibu mau ketemu Pak Julian. Ya, saya itu orang yang penting untuk Julian. Aliza, ngapain sih kamu kesini? Hah? Jul, sorry ya aku ganggu waktu istirahat kamu. Tapi aku kesini tuh aku pengen minta foto-foto Syifa waktu kecil. Soalnya waktu itu kan aku pergi buru-buru, jadi aku nggak sempet bawa foto-foto dia. Udah telat kalau kamu minta sekarang. Dan saya juga gak akan ngasih foto-foto itu ke kamu. Mendingan kamu pulang deh. Jul, please dong Jul. Aku juga kangen loh waktu Syifa kecil. Aku kangen kebersamaan aku sama dia. Aku janji abis itu aku pergi asalkan aku dapat foto-foto itu. Oke. Saya akan kasih kamu foto-fotonya Syifa. Tapi saya cuma punya foto Syifa yang sendiri. Karena yang sama kamu, udah saya buang. Saya bakar. Mas, mau makan juga? Enggak, Pak. Dari siapa sih itu? Dari mbak tadi. Mbaknya bilang mohon doa kesembuhan anak ini, Mas. Kayaknya anaknya lagi koma, Mas. Anaknya si Chef Shalan itu koma. Apa karena jatuh dari kuda kemarin? Berarti fatal dong. Duh, gue bakal kena masalah nggak ya? Aku udah bener-bener gak dianggap ya di rumah ini. Bahkan foto habis ngelahirin Syifa juga gak ada. Makasih ya Jul. Oh iya, rumah ini juga udah banyak berubah ya semenjak aku nggak tinggal di sini. Perasaan dulu masih ramai juga foto-foto aku, terus masih rapi. Sekarang udah beda semuanya. Aku jadi kangen deh sama masa-masa kita di rumah ini. Waktu kita masih bahagia, masih bareng. Udah. Kamu udah dapat fotonya kan? Sekarang kamu pulang, Gi. Oh ya Jul, sebelum pulang aku boleh ke toilet dulu nggak? Kamu bisa nggak sih nggak ganggu saya? Saya tuh mau istirahat. Iya nggak, aku cuma numpang ke toilet doang. Aku kebelet soalnya. Yaudah, buruan deh. Nggak usah lama-lama.
Yah, dia malah tidur. Aku jadi nggak bisa dipamit pulang. Tapi kasihannya Julian tidurnya gitu. Nanti kalau lehernya sakit gimana? Aku harus lakuin sesuatu supaya bisa bikin Julian dulu. Dengan begitu aku bisa dapetin hartanya. Gimana lo? Udah dapat info yang tadi gua suruh lo cariin? Soal anaknya Julian kan? Ya gue udah minta anak buah gue buat ke beberapa rumah sakit. Harusnya bentar lagi kita dapat infonya. Gua sebenarnya niatnya waktu itu cuma pengen gangguin Lala sama Julian berkuda. Syukur-syukur tangannya Julian patah kayak gua waktu itu. Tapi yang parah malah anaknya. Udah, lo bakal aman kok. Gak usah gelisah gitu bro. Sebenarnya gua bisa aja sih mengkambing hitamkan Meisha. Tapi gue juga baru ingat, dia kemana ya? Belakangan ini gue gak pernah ngeliat dia ngilang gitu aja. Dia gak mati kosong kan di gudang waktu itu. Lo udah gak perlu mikirin lagi Meisha sama anak lo yang dalam kandungan itu. Semua beres, aman. Serius lo? Iya Hasbi. Udah deh, daripada lo overthinking mending kita minum-minum. Ya gak? Gue udah beli itu. Buset tuh masih pagi nih udah minum aja. Yaudah gas. Gas, ntar gue ambilin. Kak, aku langsung ke loker ya. Mau ganti baju kerja dulu. Ya. Permisi Mbak Lala, anak-anaknya sudah kumpul semua, sudah ada di mobil. Oh iya, terima kasih Bu. Kalau gitu nanti kita langsung bikin videonya aja ya. Tapi mungkin kita bikinnya di taman sekitar sini aja sih. Gak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, kalau gitu saya panggilkan anak-anak dulu ya Mbak. Ya, makasih ya Bu. Ya, makasih Mbak. Itu barusan siapa? Guru sekolahnya Syifa. Beliau yang membimbing Syifa untuk nari. Lomba nari yang harusnya tuh Syifa ikut. Terus kamu mau ngapain sama anak-anak yang tadi? Nah, aku butuh bantuan kamu. Saya malah ketiduran ya. Bawa makanan. Mbak Tanti lagi masak kali ya? Tapi bukannya Mbak Tanti lagi di rumah sakit nemenin Syifa. Mbak. Jul, kamu pasti belum makan siang kan? Ini aku bikinin makanan buat kamu. Kamu ngapain sih masih di sini? Tadi kan saya udah nyuruh kamu pulang. Jul, kenapa sih? Di saat sulit kayak gini kamu gak mau terima pertolongan aku? At least hargain dong usaha aku. Aku udah masakin buat kamu. Aku pernah ya minta dibuatin makanan sama kamu. Ya enggak, tapi kan ini inisiatif aku aja. Lagian kamu kenapa sih di saat sulit kayak gini? Aku kan mau tolongin kamu doang bikinin makanan. Masa kamu gak mau terima? Udah, kamu makan aja dulu. Ya. Jul, kamu mau bawa kemana? Jul! Ih. Jul!
Pak. Pak Heru. Pak. Iya Pak, ada apa Pak? Pak, Bapak belum makan siang kan? Belum Pak. Ini Pak, ada nasi goreng buat Bapak. Makasih Pak. Ya. Jul, aku terima kalau kamu masih marah sama aku, nggak apa-apa. Bahkan makanan yang aku udah masakin susah-susah buat kamu, kamu kasih orang lain. Tapi Jul, please dong move on. Kamu nggak bisa gini terus sama aku. Kamu harus terima bantuan aku, Jul. Saya nggak butuh bantuan kamu. Yang saya mau sekarang, kamu pergi dari hadapan saya. Selamanya. Sabar, Elisa. Batu kara emang susah kok buat pecahin. Kamu cuma perlu jadi ombak yang terus menerjang batu itu sampai hancur. Adik-adik semuanya, terima kasih ya udah mau dance untuk Syifa. Nanti setelah itu Tante mau minta tolong sama adik-adik semua, boleh? Iya, Tante! Nanti setelah kita dance, kita buat kata-kata semangat ya untuk Syifa. Supaya nanti Syifa bisa dengar dan bisa segera sadar dari sakitnya. Dan bisa kumpul lagi deh sama teman-teman semuanya, bisa sekolah bareng-bareng lagi. Iya, Tante. Oke anak-anak, siap ya semuanya. Ibu hitung, hitungan ketiga kalian mulai ya. Oke, Ibu rekam dulu. 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo Syifa. Syifa cepat sembuh ya. Biar bisa nari lagi sama kita. Kita kangen sama Syifa. Kita kemarin juara loh. Ini piala untuk Syifa. Cepat sembuh Syifa. Oke, gemes banget sih kalian. Makasih banyak ya semuanya. Sekarang siapa yang mau kue? Aku. Eliza udah nggak ada. Untunglah dia nggak ganggu saya lagi. Mas, mungkin kamu bisa kasih dengar video ini ke Syifa. Siapa tahu Syifa bisa jadi semakin semangat. Halo Syifa. Syifa cepat sembuh ya. Biar bisa nari lagi sama kita. Ada aja ya, La. Cara kamu buat bantuin saya sama Syifa. Saya pasti bakal sampein video ini ke Syifa. Mbak Tanti, tolong putarin video ini ke Syifa ya, dari teman-teman sekolahnya. Halo Syifa. Syifa cepat sembuh ya. Biar bisa nari lagi sama kita. Kita kangen sama Syifa.
cepat sembuh ya. Biar bisa nari lagi sama kita. Kita kangen sama Syifa. Kita kemarin juara loh. Ini piala untuk Syifa. Cepat sembuh Syifa. Syifa, tau nggak sih ini videonya teman-temannya tuh rindu banget sama Nek Syifa. Mereka pengen main lagi sama Nek Syifa. Tante Lala, semoga Syifa cepat sembuh ya, supaya bisa main bareng sama Senja lagi. Senja selalu doain loh. Amin. Makasih ya doanya Senja. Sama-sama. Ya. Mbak, kami pamit dulu ya Mbak. Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya terima kasih banyak loh Mbak Lala. Semoga dengan hadirnya teman-teman, Syifa bisa cepat sembuh ya Mbak. Amin. Iya, amin ya Allah. Ayo Makasih ya semuanya. Dadah, dadah, dadah. Hati-hati. Dadah. 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 Pak, kamu nggak ke rumah sakit buat lihat Syifa? Oh sama tadi videonya mau gimana? Oh, iya aku nggak usah ke rumah sakit, nggak apa-apa. Tadi aku udah kirimin ke Mas Julian juga kok. Insya Allah nanti Mas Julian juga pasti udah coba dengerin ke Syifa. Iya tapi kan seenggaknya kamu bisa lihat keadaan Syifa lah. Nggak apa-apa Rindi, kan Syifa udah ada papahnya, ada mamahnya juga kan. Aku masih ada beberapa hal yang harus aku kerjain juga. Mau bantuin head chef soalnya pesanan kuenya Masya Allah, Alhamdulillah banyak banget. Ya, aku masuk dulu ya. Iya. Mbak Tanti itu gimana sih? Ini debu kotor semuanya belum diberesin. Nanti kalau Pak Julian mau istirahat gimana? Kan gak nyaman dong kalau kayak gini. Bu, saya itu tadi baru dari ruangannya Neng Syifa. Saya baru aja sempat kesini. Tetep aja apa kayak gitu usaha beresin, ambilin air at least. Aliza. Jul. Ngapain kamu kesini lagi? Terus kamu ngapain pakai marahin Mbak Tanti? Kamu gak ada haknya buat nyuruh-nyuruh dia. Aku gak marahin dia, aku tapi tadi cuma... Mbak, boleh keluar dulu ya? Ya Pak, permisi. Jul. Kamu kayak gini itu apa jangan-jangan harta laki-laki itu udah habis ya? Kayak aku jujur ke kamu, aku pengen banget perbaikin hubungan kita, Jul. Ya dulu aku salah, aku ninggalin kamu. Tapi bukan berarti kamu itu suami yang jahat, kamu itu suami yang gak baik. Tapi aku, itu semua salah aku. Aku jadi istri yang gak baik untuk kamu. Aku pecundang yang ninggalin keluarganya sendiri. Mesti aku gak ninggalin kalian, aku salah. Enggak, Eliza. Enggak. Justru dengan kamu datang kayak gini, kamu malah merusak hidup saya yang udah ada. Rusak hubungan. Aku udah ngedonorin darah aku loh untuk Syifa. Aku udah perbaikin, aku udah coba. Tapi kamu ngelakuinnya pakai syarat, Eliza. Ibu macam apa yang mau nyelamatin anaknya pakai syarat segala?
Ibu macam apa kamu? Udah denger dulu, aku cuma gertak perempuan itu doang. Aku nggak mungkin tega ngelakuin itu buat Syifa. Aku juga pasti donorin darah aku kok. Aku cuma pengen kamu ingat rasa cinta kita dulu. Ya Allah, Ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tolong ringankanlah rasa sakit yang diderita oleh Syifa. Berikanlah kekuatan pada tubuhnya, Ya Allah. Tenangkanlah jiwanya. Sembuhkanlah ia dengan kasih-Mu, Ya Allah. Hamba mohon, jangan biarkan Mas Julian larut dalam kesedihan ini, Ya Allah. Jangan biarkan harapan dalam hatinya Mas Julian padam. Tegarkan dan tenangkanlah jiwanya, Ya Allah. Ya Allah, tetaplah berada di sisi kami, Ya Allah. Ada respon dari kelopak mata pasien, Sus. Pasien mau sadarkan diri, Sus. Saya mau panggilin dokter dulu ya, Sus. Kalau gitu saya kabar keluarga pasien. Cinta, saya nggak sudi dengar itu dari mulut kamu. Tapi rasa itu emang pernah ada kan, Jul? Dan aku yakin masih ada kok rasa itu. Kamu cuma ngisi kekosongan hati kamu aja kan? Makanya kamu cari perempuan lain, dan perempuan itu Lala. Dia cuma jadi pelarian kamu. Lala itu bukan pelarian. Kamu nggak tahu apa-apa soal dia. Permisi, Pak. Pak, saya mau ngasih tahu bahwa pasien atas nama Syifa sudah mulai siuman. Alhamdulillah. Pasien menyebut nama Tante Lala. Mungkin kalau bisa pasien ditemani oleh beliau. Ya udah kalau gitu saya hubungi Lala dulu ya, Sus. Tapi saya boleh jenguk dia kan sekarang? Boleh, Pak, silakan. Makasih, Sus. Pak. Alhamdulillah. Syifa, sayang. Tante siapa? Wajar kalau kamu gak kenal sama aku. Akhir kita ketemu itu waktu kamu umur 3 tahun. Riza. Sebentar ya, sayang. Lebih baik kamu keluar dulu ya. Syifa baru sadar. Dia pasti masih bingung. Kan kamu janji udah gak halangin aku ketemu lagi sama Syifa. Saya nggak mau halangin kamu, tapi kamu bisa tunggu nggak sampai keadaan Syifa stabil ya? Oke, ya udah. Sayang, ya kamu nggak usah mikir yang lain-lain ya. Kenapa sayang? Tante Lala.
Tante Lala nanti kesini sayang. Nanti papa telepon. Mungkin sekarang Tante Lalanya lagi sibuk kerja. Permisi Pak, saya mau memeriksa pasien dulu. Dan kalau memang semua kondisinya sudah baik, pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Oke, terima kasih banyak ya dok. Syifa, sayang, kamu nanti mau diperiksa dulu sama dokter, ya. Papa di luar dulu sebentar. Julian? Mbak Tati tolong telepon mama ya. Syifa udah siuman. Dia udah bisa ngomong sedikit, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Ya saya telepon. Boleh dia? Nanti setelah di packing tolong dicek lagi ya Alma. Kalau seandainya ada kue yang di dalam tuh jangan sampai bergeser. Dan kalau kuenya kurang rapih, gak usah dimasukin. Kita dipisahin dulu aja yang masih kurang bagus. Baik, Chef. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Telepon saya nggak diangkat-angkat, Sila. Apa kamu lagi sibuk ya? Assalamualaikum, La. La, alhamdulillah Syifa udah siuman. Dia langsung nyariin kamu loh. Kalau kamu udah nggak sibuk, kamu kesini ya, ketemu Syifa. Saya urus administrasi dulu deh. Chef, sepertinya handphone Chef Lala bergetar. Oh ya, makasih ya. Sebentar. Assalamualaikum, La. La, alhamdulillah Syifa udah siuman. Dia langsung nyariin kamu loh. Kalau kamu udah nggak sibuk, kamu kesini ya, ketemu Syifa. Alhamdulillah ya Allah. La, tadi tuh Randy, Syifa udah sadar. Alhamdulillah. Oh, ya udah kalau gitu kamu langsung ke rumah sakit aja. Nggak apa-apa, Chef, pergi aja. Saya bisa handle di sini sendiri kok. Beneran? Beneran. Terima kasih banyak ya Alma. Kalau gitu ntar aku nyusul juga ya kalau kerja di sini udah selesai. Ya, makasih ya Randy. Ya udah Alma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngurus dulu belakangnya. Oke. Makasih ya Jaka ya. Kamu sudah bawa kotak musik ini ke tempat servis langganan kamu. Sekarang kotak musiknya udah bisa nyala lagi. Persis kayak baru. Oh iya Bu, sama-sama. Syukurlah kalau bagus. Ya udah Bu, saya izin ke depan dulu ya Bu. Iya. Syifa. Oma kangen sama Syifa. Tanti. Halo, Tanti. Ada apa ya? Halo Bu Lydia, Bu. Ini Tanti mau ngabarin Bu. Disuruh Pak Julian. Neng Syifa udah siuman Bu, udah sadar. Alhamdulillah. Serius kamu, Tanti? Serius Bu. Tadi Pak Julian barusan aja ngomong sama Tanti, katanya Neng Syifa udah bisa ngomong sedikit-sedikit Bu. Sekarang malahan lagi diperiksa sama dokter Bu. Terima kasih ya Tanti, saya langsung ke sana sekarang. Ya Bu, ya Bu. Hati-hati ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ternyata ini jadi pertanda baik buat hari ini.
Mau kemana kamu? Tante Lala. Iya sayang, nanti Tante Lalanya datang ya. Sekarang lebih baik kita ke kamar dulu. Bukannya kita udah sepakat ya? Buat kamu gak deket-deket sama anak aku? Kalau kamu masih punya harga diri, mending kamu pergi dari sini. Tepatin janji kamu dong. Buat jangan deket-deket sama Syifa lagi. Saya dengar tadi Syifa nyebut nama saya ketika dia sadar. Ya jelas dia nyebutin nama kamu. Secara kan kecelakaannya bareng kamu ya? Dan setahu aku ya pengaruhin anak kecil tuh lebih gampang loh. Buat apa? Buat deketin papanya? Lebih baik aku pergi sekarang. Mengalah. Daripada bikin keributan sama perempuan ini di sini dan malah bikin Mas Julian jadi ribet. Oke? Saya ngalah. Kamu boleh ketemu sama anak kamu. Silahkan. Temani dia. Kamu sendiri kan yang bilang kamu gak punya banyak waktu sama Syifa selama ini. Bener-bener ya, itu perempuan tuh gak ada sopan-sopannya sama aku.